Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul yaitu Pendidikan Multikulturalisme melalui novel Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela. Yang pertama, kita akan berbicara tentang bagaimana bangsa Indonesia ini sedang menghadapi gelombang perubahan besar dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, perlu adanya penyikapan secara terbuka terhadap terjadinya perubahan dalam semua segi kehidupan, termasuk perbedaan, ragam, dan pluralisme budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki perbedaan yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut masyarakat seperti ras, suku, agama, ekonomi, sosial, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang problematika pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama adalah pendidik kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Pendidik kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan pendidik dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya dalam konteks budaya masing-masing serta dalam dimensi pengalaman belajar yang diperoleh. Penanaman multikulturalisme pada anak merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pendidik. Pendidikan multikultural sejak dini dapat dilakukan mulai dari sekolah dasar. Pada jenjang ini, siswa mulai belajar untuk bersosialisasi dengan siswa lain yang memiliki latar belakang berbeda. Kemampuan bersosialisasi setiap siswa tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satu novel yang memiliki banyak pesan tentang konsep pendidikan multikultural yaitu novel yang berjudul Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Novel ini menceritakan tentang gadis kecil yang dikeluarkan dari sekolahnya dengan alasan tingkah laku yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi oleh para guru dan juga murid di sekolah tersebut. Padahal dia adalah seorang anak yang memiliki keinginan tahuan yang tinggi terhadap suatu hal. Tetapi di sekolah tersebut dia dianggap siswa yang berbeda daripada siswa pada umumnya, sehingga dia kemudian berpindah sekolah di Garut. Pada artikel ini, pendekatan yang saya gunakan adalah studi literatur atau library research. Tujuannya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat yang praktis. Nah, studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Nah, sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Kebaruan dalam paper ini adalah internalisasi pendidikan multikulturalisme anak melalui analisis novel sastra anak berjudul Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela. Artikel sebelumnya hanya fokus pada pendidikan karakter dan moral. Belum ada yang fokus pada internalisasi nilai-nilai multikulturalisme yang terdapat pada novel tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah satu, untuk mengetahui urgensi pendidikan multikulturalisme anak. Yang kedua, untuk mengetahui konsep pendidikan multikulturalisme anak melalui novel Toto Chan. Apa kontribusi artikel ini? Yang pertama, bagi para pendidik, hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam mengajarkan budaya pada anak. Bagi anak atau peserta didik, hasil kajian ini dapat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal dan dapat meningkatkan kecintaan anak terhadap budaya dan juga paham multikulturalisme.
Bagi peneliti sastra, kajian ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kajian yang berkaitan dengan sastra, budaya, dan juga konsep multikulturalisme. Hasil temuan yang pertama adalah kaitannya dengan urgensi pendidikan multikultural bagi anak. Multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. So, multicultural education refers to the learning of appropriate knowledge, attitude, and skills related to the respect and appreciation of different cultures and other differences which include race, ethnicity, and religion. Karakteristik pendidikan multikultural. Ada 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah toleransi. Adapun pendekatan dalam pendidikan multikultural dapat diidentifikasi dengan 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Jadi yang pertama adalah pendekatan kontribusi, yang kedua pendekatan aditif, yang ketiga pendekatan transformasi, dan yang keempat adalah pendekatan sosial aksi. Selanjutnya, apa sih urgensi pendidikan multikultural bagi anak? Yang pertama adalah setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Yang kedua, peserta didik belajar bagaimana belajar dan berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengambil peran dan aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar. Yang keempat, mengakomodasi semua gaya belajar. Yang kelima, mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh, untuk menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedelapan, belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai multikulturalisme dalam novel Toto Chan. Saya menyajikan penggalan teks yang pertama yaitu di halaman 26. Nah, di situ teks tersebut adalah nilainya yang bisa kita ambil yaitu tentang equality on educational opportunity atau kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan dengan tidak memandang karakter, perilaku, kemampuan, dan latar belakang seseorang. Yang selanjutnya, kita lihat penggalan teks yang kedua ya, di topik yang pelajaran ditemui halaman 38. Saya bacakan, sekarang mulailah dengan salah satu dari ini. Pilih yang kalian suka. Jadi tidak masalah apakah kita mulai dengan belajar bahasa Jepang atau berhitung atau yang lain. Nah, dari penggalan teks novel tersebut kita bisa melihat bahwa di situ ada nilai-nilai atau prinsip pendidikan multikultural, yaitu multicultural education, respect on democracy, equality, and also equity. Nah, prinsip ini berpegang teguh pada demokrasi, kesetaraan, dan keseimbangan dalam pendidikan dan pembelajaran. Anak diberi kebebasan untuk memilih materi yang dia sukai sesuai dengan gaya belajar dan passion anak. Penggalan teks yang ketiga dan keempat diambil dari topik kolam renang halaman 72 dan juga topik yang sama halaman 72 sama. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di situ ada namanya prinsip pendidikan multikultural, yaitu multicultural education deals with humanity, cooperation, and peace. Jadi di situ terlihat bahwa mengajarkan kepada anak perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk saling belajar bersama, baik belajar akademik maupun non-akademik seperti ada di penggalan teks tersebut, yaitu olahraga berenang. Jadi meskipun di sekolah Tome juga ada anak ABK, anak berkebutuhan
khusus, sikap yang dibangun adalah saling menghormati, menghargai, dan humanis. Nah, penggalan selanjutnya yaitu di halaman 105. Nah, pada penggalan ini, Sekolah Tomoe menunjukkan bahwa kesetaraan pengajaran pada aspek materi juga dilaksanakan. Materi yang diajarkan di Sekolah Tomoe tidak hanya fokus pada keterampilan menulis, yang pada saat itu di sana hanya fokus pada keterampilan tersebut. Sekolah Tomoe menyusun pembelajaran yang bisa mengeksplor, mengembangkan seluruh potensi siswa termasuk kecerdasan naturalistik. Ini sesuai dengan salah satu dimensi dalam pendidikan multikultural, yaitu content integration. Yang selanjutnya yaitu di penggalan teks yang ketujuh di topik pakaian paling usang halaman 111. Ini menunjukkan bahwa konsep Sekolah Tomoe dalam hal pakaian dan seragam sekolah berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Sekolah Tomoe tidak mewajibkan adanya seragam, baik di tenaga pendidikan, gurunya, maupun siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sesuai dengan prinsip dimensi dalam pendidikan multikultural, yaitu the knowledge construction process. Tujuan dari dimensi ini adalah untuk meluaskan pemahaman tentang diversity, multicultural secara lebih komprehensif, termasuk pada aspek kebijakan berpakaian. Selanjutnya, di sini adalah penggalan yang teks ke-8 di topik Takahashi halaman 115. Penggalan teks ini selaras dengan penggalan teks yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep humanity, respect, and peace dalam dunia pendidikan. Sekolah Tomoe mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia, meski berbeda fisiknya, ras, budaya, agama itu sama dalam hal pendidikan, sosial, dan aktivitas yang lainnya. Nah, ini sesuai dengan prinsip dimensi pendidikan multikultural, yaitu prejudice rejection, yaitu bagaimana guru membantu siswa untuk mengembangkan perilaku yang positif dengan berbagai perbedaan yang ada. Baik, ini adalah penutup dari paper kami. Yang pertama, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Peserta didik belajar bagaimana belajar dan berpikir kritis, sampai pada hal bagaimana peserta didik bisa mengembangkan keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis. Itu adalah prinsip atau model pembelajaran berbasis multikulturalisme. Yang selanjutnya kita lihat pendidikan multikultural. Pada novel Toto-chan menunjukkan keselarasan pada prinsip-prinsip dan dimensi pendidikan multikultural yang meliputi multicultural education deals with humanity, cooperation, and peace. Yang kedua, multicultural education respect on democracy, equality, and equity. Yang ketiga, multicultural education develop attitudes of knowledge, respect, and approve cultural diversity. Nah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.